Syahdu diiringi dengan hujan. Meskipun yang kita lihat sekarang puluhan orang, bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan sedikit, tapi kita mungkin nggak melihat. Meskipun kita puluhan orang, bisa jadi ada para malaikat yang pada hadir di antara kita. Dan insya Allah sangat banyak sekali. Karena ini majelis zikir, majelis maulid, majelis pengajian dan lain-lain. Alhamdulillah, hanya menyambung dari Ustadz Ibad, ada cerita yang diriwayatkan oleh atau yang diriwayatkan, disebutkan, dijelaskan di Fathul Bari, ulasan dari Sahih Bukhari. Ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Orangnya ganteng sampai disebut Abu Lahab, yang artinya bisa kita maknai dengan orang yang tampan, seakan-akan tampannya menariknya api yang menyala, api yang membara tanpa asap, sangat gagah, tampan dan sebagainya. Ini Abu Lahab. Disebutkan dalam Fathul Bari bahwa ketika adik iparnya yaitu Sayyidah Aminah mengandung, kemudian datang waktu lahirnya, ada budak perempuan milik Abu Lahab bernama Suwaibah. Datang ke Abu Lahab mengatakan, "Wahai Abu Lahab, adikmu Aminah melahirkan seorang putra yang sangat indah sekali kelahirannya." Kemudian Abu Lahab girang, riang gembira, sampai di jalan-jalan yang dilewati dia teriak-teriak menyebut kesyukuran atas kelahiran ponakannya tadi. Ternyata ketika ponakannya sudah besar, diangkat menjadi nabi, Abu Lahab nggak terima, sangat benci sekali, sangat benci sekali. Meskipun tadi pas lahirnya tadi Abu Lahab sampai teriak-teriak di jalan, sampai mengundang tetangga-tetangganya untuk merayakan kesyukuran kelahiran ponakannya. Dan ketika itu langsung, "Wahai Suwaibah, budakku, engkau saya merdekakan sekarang." Sampai budaknya yang mahal-mahal itu dimerdekakan. Setelah itu Suwaibah menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan dalam Fathul Bari, pamannya Nabi juga, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika masuk Islam, beliau bermimpi ketemu saudaranya yaitu Abu Lahab. Ketemu saudaranya di neraka dengan keadaan kesusahan, sengsara, disiksa dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad, bertanya ke saudaranya yaitu Abu Lahab tadi dalam mimpi ini, "Wahai Abu Lahab, wahai saudaraku, gimana keadaanmu?" Abu Lahab menjawab, "Ya seperti ini, tersiksa, sengsara dan sebagainya. Hanya saja setiap hari Senin siksaku diringankan, karena aku dulu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai memerdekakan budak beliau." Jadi kita melihat dari cerita ini, dari riwayat ini, segala sesuatu yang mulia, bahkan yang berkaitan dengan yang mulia, pasti juga mulia. Kullu syai' yata'allaqu bisyaraf fahuwa syarif. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan, maka hal itu juga mulia. Jika kita bergembira dengan kelahiran Nabi, pasti ada yang berkaitan dengan hati kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian atas riwayat yang di Fathul Bari tadi, ada Imam Nasiruddin Al-Baghdadi sampai membuat bait puisi atau bait syair. Bunyinya seperti ini: "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa dhallat yadahu fil jahim mukhallada." Jika orang kafir ini yaitu Abu Lahab
ditetapkan tempatnya di neraka abadi. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi Ahmada. Ketika hari Senin atau setiap hari Senin, adabnya diringankan karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Faman dhannu bil 'abdil ladzi tula 'umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Maka bagaimana dengan keadaan hamba-hamba umat-umatnya Nabi Muhammad yang seumur hidupnya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian sampai wafat dengan keadaan iman? Pasti insya Allah enggak dekat-dekat dengan siksa neraka. Kemudian inilah bentuk bahagia kita atas kelahiran anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terakhir dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka berbahagialah. Sesungguhnya itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Jadi kita disuruh sama Allah dalam ayat Al-Quran tadi untuk berbahagia dengan anugerah Allah, rahmat Allah. Dan yang kita ketahui, rahmat terbesar dari Allah, anugerah terbesar dari Allah adalah dilahirkannya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib berbahagia dengan kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad. Ya seperti ini, merayakan, memperingati Maulid Nabi, senang-senang bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad SAW. Syukran walaupun mungkin cukup sedikit. Insya Allah dilanjutkan Ustaz Fathul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la'aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wahdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik. Yang kami hormati para asatidz, kiai, alim, ulama, ustazah, bapak, ibu, Pak RT, Pak RW, panitia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di haflah Maulid Nabi. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyarah, ya, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Seperti itu. Jadi kita ketika bersalawat kepada Rasulullah, walaupun hanya sekali, Allah akan membalas langsung salawat kita berapa kali? 10 kali. Alhamdulillah hari ini saya sangat gembira sekali mengikuti pengajian majelis haflah Maulid Nabi pada malam hari ini, apalagi dengan penampilan santriwan dan santriwati. Ya, Muhammadku idolaku katanya tadi. Ya. Jadi bersyukur sekali karena anak kita, Bapak Ibu, jika bukan Nabi kita yang menjadi idolanya, maka yang menjadi idolanya Jungkook, Taehyung, Jeffrey Nicole. Maka dari itu saya sangat bahagia sekali karena Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, menanamkan anak-anak kita, santriwan dan santriwati kita,
cinta kepada Nabi kita, menjadikan Nabi kita idola kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak memperpanjang, hanya ingin menyampaikan dua hal berkenaan kita ini di bulan Maulid ini bukan hanya bergembira atas kelahiran Nabi kita, tetapi mari saya mengajak semuanya, saudara-saudari, bapak dan ibu, menjadikan momen Maulid ini sebagai ajang meneladani sifat-sifat yang ada pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa itu, Pak Ustadz? Yang pertama, yang bisa sangat penting sekali kita teladani adalah sifat jujur. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan kepada beliau, sebelum adanya diturunkan Al-Quran, sebelum disyariatkan sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah dan segala macam, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal, sudah terkenal, sudah dijuluki oleh penduduk Mekah dengan julukan As-Shadiqul Amin, orang yang jujur. Bapak Ibu, Rasulullah sebelum diturunkan wahyu, sebelum Rasulullah mengajarkan Al-Quran, Rasulullah oleh orang Mekah sudah terkenal dengan julukan As-Shadiqul Amin, orang yang jujur dan juga amanah. Kita mendapati hari ini orang yang Masya Allah salatnya, Masya Allah puasanya, zakatnya, hajinya, bahkan mungkin umroh setiap tahun, Bapak Ibu. Tapi pernah apa tidak mengintrospeksi diri kita, bagaimana kejujuran kita, bagaimana amanah kita, sudah baik atau belum? Padahal Rasulullah sebelum ada syariat itu sudah terkenal dengan orang yang jujur dan juga amanah. Maka daripada itu dakwahnya Nabi kita diterima oleh umat Islam, oleh muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga sangat penting Bapak Ibu, yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita juga, husnul khuluq atau budi pekerti yang baik. Tadi Pak Ustadz yang tilawah sudah membacakan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Rasulullah ini sebagai suri tauladan yang baik, Bapak Ibu. Ya, barang siapa, bagi siapa yang menginginkan rahmat Allah dan hari akhir. Maka dua sifat ini sangat penting sekali kita tanamkan kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Bahkan Rasulullah berjanji di dalam hadisnya, Ana za'imu baitin fi rabadil jannah, kata Rasulullah. Za'im secara bahasa artinya penguasa, Zaim secara bahasa artinya pemimpin. Namun guru kita menjelaskan bahwasanya ana zaimun baitin fi rabadil jannah. Zaim artinya dhamin, menjamin. Rasulullah menjamin maksudnya. Fi rabadil jannah, rabat artinya di tepian surga. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perselisihan. Wa in kana muhiq, ya, walaupun jika misalkan itu benar.